Iya, penyaluran dana bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM memang tak semuanya bisa tepat sasaran. Banyak warga miskin yang seharusnya menerima dana ini justru luput dari pembagian. Mengapa pembagian BLSM tidak tepat sasaran? Telah hadir dua orang narasumber kami di pagi hari ini untuk membahasnya. Yang pertama ada Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Andi Zainal Dulung dan juga sosiolog Ida Ruedah. Selamat pagi Bapak Zainal dan Bu Ida. Ya, saya ingin ke Pak Zainal dulu. Tadi sudah ada paket pembuka, ternyata masih ada warga miskin yang masih belum bisa menerima BLSM. Dengan kriteria yang ada sudah ditentukan oleh pemerintah, apakah memang ini yang menjadi hambatan hampir 1 bulan berjalan pembagian BLSM? Enggak juga. Jadi gini, mungkin ini kan ada jadi berbagai persoalannya. Ada masalah datanya, ya, kemudian pelaksanaannya di lapangan, gitu ya. Nah sekarang kita berbicara masalah data dulu. Masalah data ini memang kita ngambil kan 2011. Ya. Dan ini sudah digunakan untuk Raskin. Jadi artinya harusnya sudah terverifikasi gitu loh, terus menerus. Artinya sejak digunakan tahun lalu itu mestinya sudah ada protes gitu ya. Cuma lalu divalidasi datanya kan berarti gitu loh. Nah cuman saya nggak ngerti kenapa begitu diganti jadi uang baru hiruk pikuknya muncul gitu loh. Waktu beras kok tidak masalah. Tidak begitu banyak, ada persoalan ada, tapi tidak begitu ribut gitu ya. Begitu diganti jadi uang. Ini mungkin sosiolog nanti bagaimana ya. Nah, tapi ada hal yang harus kita tahu juga bahwa sebetulnya tidak terlalu banyak. Saya yakin tidak lebih dari 10% yang seperti itu keliru itu. Apa yang saya bisa sebutkan? Karena sekarang ini tanggal berapa nih? 14 itu sudah kita mencapai 67%. Udah 10 juta lebih yang kita bagikan gitu loh. Nah, ini kan berjalan terus. Target kita akhir bulan ini insya Allah selesai. Nah, mudah-mudahan nanti lebih sempurna lagi di tahap keduanya nanti. Karena harusnya yang tidak harus mendapatkan misalnya dia sudah mampu, itu mestinya dikembalikan. Atau itu ada haknya lurah atau desa dalam musyawarah desa, rembuk desa, rembuk lurah, kelurahan, itu untuk menarik kartu itu, kalau memang dianggap tidak mampu. Dan itu ada hak di mereka, ini sudah ada Mendagrinya. Ya. Kemudian apa yang sebenarnya menjadi penyebab kalau memang ada kriteria seperti apa saja memang yang A misalnya warga miskin A bisa mendapatkan, warga miskin B tidak bisa mendapatkan BLSM? Oh, saya kira kesalahannya itu pertama mungkin karena perubahan ya. Seperti kita tahu sendiri, yang kita akui dan kita sadari bahwa itu memang ada keliru, itu ada kartu retur sekarang. Dari 14 juta sekian kartu, atau hampir sudah 15 juta sekarang kartu yang dibagikan, yang KPS itu sekarang itu kita sudah punya 25.000 yang kembali. Itu yang berarti alasan dikembalikan? Ada yang sudah tidak ketemu alamatnya, ada yang tidak dikenal orangnya, ada yang pindah gitu loh. Nah ini yang menarik, yang ibu ini meninggal ya. Meninggal itu sebetulnya itu tidak boleh disalahkan. Meninggal itu bukan orang kalau bapaknya meninggal, orang kepala rumah tangga kan di situ kepala rumah tangga meninggal, bukannya dia tambah kaya, malah tambah miskin gitu loh. Jadi sebetulnya meninggal itu keluarganya tetap dapat, gitu loh. Sepanjang dia memang miskin, nggak fair dong orang tuanya meninggal malah nggak dapat keluarganya gitu loh. Jadi yang meninggal itu cuma memang kita sistem pendudukannya itu kadang-kadang di C1 itu walaupun sudah meninggal belum berganti gitu loh. Jadi akhirnya C1-nya masih itu, karena ini kan sistemnya kita keluarga dan kita sudah padukan dengan data terpadu dari IKTP itu. Jadi kalau Anda lihat kartu KPS itu ada di situ nomor kartu keluarganya gitu. Nah itu sudah dipadukan dengan itu sebetulnya gitu. Ya, oke. Bu Ida, di Cipinang Muara pekan lalu ada satu RW yang memang ada sebagian warga miskin yang mendapatkan BLSM, ada juga yang tidak mendapatkan BLSM. Alasannya adalah sudah di cross check karena memang kriteria dari penghasilan itu tidak memenuhi, walaupun hanya beda 100-200 ribu. Iya, saya kira kan memang penghasilan itu kan menjadi salah satu indikator ya, kemiskinan absolut, kita menyebutnya sebagai kemiskinan absolut. Tapi yang menarik sebetulnya memang kalau kita bedakan antara perkotaan dengan perdesaan, perkotaan itu sebetulnya peluang untuk mendapatkan sumber-sumber ekonomi relatif lebih besar. Jadi kalau kita bicara tentang pendapatan, sebagian besar kan memang terserap di sektor informal. Nah itu memang tidak unpredictable, bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau kita misalnya pakai batasan tertentu pada kondisi yang lain, sebetulnya dia bisa mencapai angka di atas
dari kriteria yang sebetulnya ditetapkan itu. Karena hasil penelitian kami misalnya di kota Jakarta, di wilayah Jakarta, ada yang sebetulnya masuk keluarga miskin karena itu diintervensi oleh satu NGO yang karena memang masuk kategori masyarakat miskin, ternyata pendapatannya bisa mencapai 3 juta. Nah, itu yang saya kira memang kita harus berhati-hati untuk mengidentifikasi kriteria keluarga miskin pada masyarakat perkotaan dan perdesaan, karena memang sebetulnya mereka relatif berbeda. Artinya ada yang salah memang dari klasifikasi yang sudah dibuat ini. Nah, karenanya waktu kami melakukan evaluasi BLT 2005 dan 2008, salah satu yang memang rekomendasi kami adalah mencoba melihat kriteria keluarga miskin itu berdasarkan konteks lokal. Konteks lokal itu di dalam hal ini adalah dengan mempertimbangkan karakteristik miskin di Jawa misalnya perkotaan dengan perdesaan di Kalimantan mungkin berbeda. Itu yang pasti kemudian punya implikasi juga terhadap salah satu rekomendasi yang lain adalah besaran uang yang sebetulnya ditransfer. UMR atau UMK di setiap kota kan juga beda. Yang menarik ini kita sudah adapt sebetulnya. Jadi misalnya aset, pemilikan aset HP HP di suatu daerah itu karena dianggap hampir semua merata orang punya HP. Jakarta saja dari kita sampel 10 itu 8 yang punya HP yang mendapat kartu, 8 HP yang tidak mendapat kartu. Artinya HP itu tidak bisa dianggap suatu pembeda gitu loh. Ini kita sudah adapt. Tahun 2005, 2011 itu cuma 14 kriteria. Sangat-sangat simple gitu loh. Kemudian itu mayoritas data itu dari Pak Lurah atau Pak aparat gitu ya. Kemudian tahun 2011 itu kita mulai rubah. Seperti yang disebutkan tadi Bu Ida bahwa lokal itu kita masukkan, konten lokal, kriteria lokal itu kita masukkan. Misalnya lantai itu kalau di Jakarta mungkin hampir tidak ada lagi yang tanah gitu loh. Nah itu tidak pembeda lagi. Tapi kalau di daerah itu masih sangat pembeda antara. Mengenai soal kriteria atau klasifikasi ini siapa yang menentukan, dari Kemensos atau dari mana? Jadi gini, itu bersama ditentukan, kemudian disahkan oleh BPS, lalu BPS yang mencari datanya di lapangan. Baik, kita akan lanjutkan Pak Zainal dan Ibu Ida setelah jeda headline news berikut ini, termasuk apa kira-kira memang dampak sosial yang ditimbulkan karena tidak meratanya pembagian BLSM ini. Saat lagi kami akan kembali di Metro Pagi. Ya, baik, kembali di Metro Pagi, kita akan lanjutkan dialog pagi hari ini seputar pembagian BLSM yang terus menuai masalah. Saya ingin ke Bu Ida dulu. Bu Ida, apa kira-kira dampak sosial yang paling masif jika memang ini pembagian BLSM terus menuai masalah? Ya, saya kira kan sebetulnya memang dampaknya lebih pada level komunitas ya. Karena kalau kita bicara tentang proporsi keluarga miskin dan kemudian juga dibandingkan dengan berapa yang dapat, itu kan sebetulnya suka berbeda ya. Seperti misalnya di salah satu kampung di Aceh itu menyatakan bahwa dari 100 sekian keluarga miskin tapi yang menerima hanya 7. Nah, kemudian yang terjadi adalah kecemburuan sosial di level komunitas. Karena kalau mereka bandingkan kondisi miskin itu sebetulnya sama di antara mereka, tapi kenapa mereka dapat, saya tidak dapat, seperti yang tadi misalnya juga diutarakan dari kasus Cipinang. Nah, kecemburuan sosial ini memang bersifat temporer, tapi yang terus kemudian menarik dari hasil kajian kami bahwa memang kecemburuan ini tidak hanya untuk program BLSM, tapi juga terjadi pada program-program bantuan yang lain. Nah, akumulasi kecemburuan ini yang sebetulnya pada titik tertentu bisa menimbulkan ketidakpercayaan warga terhadap khususnya adalah pemerintah lokal, pemerintah desa atau kelurahan. Itu yang sebetulnya kita amati. Tidak hanya di pembagian BLSM, tapi juga seperti Raskin atau program-program pengentasan program-program yang lain. Ya, misalnya kalau tidak salah Kemensos kan punya bantuan perumahan, misalnya dan PKA dan sebagainya, misalnya seperti itu. Karena yang menjadi penting sebetulnya adalah penetapan target, penetapan siapa yang sebetulnya mendapat bantuan. Itu yang menimbulkan kecemburuan. Tidak ada atau kurang transparan dan kemudian juga sosialisasi ya terhadap kenapa keluarga ini dan bukan keluarga yang lain, misalnya seperti itu. Tapi keributan ini hanya terjadi di BLSM. Kenapa tidak ada yang sebelumnya? Ya, kalau untuk Raskin kan yang menarik sebetulnya Raskin itu ada tanggung jawab warga karena mereka harus bayar. Dan mekanisme lokal itu bisa berbeda-beda. Ada yang dibagi rata, ada juga yang mencoba membedakan karena kamu termasuk mampu hanya boleh beli sekian kilo ya. Sementara yang kurang mampu bisa mendapatkan sampai 20 kilo. Nah, yang juga menjadi penting adalah kalau beras itu kebutuhan sehari-hari. Raskin itu sebetulnya memang dianggap sangat membantu
karena mereka bisa mengakses beras dengan harga murah. Nah, apalagi pada kondisi-kondisi yang sebetulnya misalnya paceklik. Beras itu sangat membantu, meski di beberapa wilayah ada pemerintah yang sebetulnya juga pemerintah lokal yang mempertanyakan program Raskin ini, karena itu sebetulnya kontraproduktif terhadap upaya daerah di dalam konteks swasembada pangan. Atau jangan-jangan yang lebih baik memang program-program pengentasan kemiskinan yang bentuknya konkret seperti Raskin, jangan uang tunai seperti BLSM. Jadi memang ini kan hanya program safety net ya. Jadi ini memang sementara emergensi. Jadi gini, kan kita ada program yang lain. Jadi kita ada bantuan siswa miskin, kita ada Raskin, kita ada PKH keluarga harapan ada jam persal, kemudian ada lapangan kerja, padat karya itu. Nah, cuman padat karya ini itu bisa dimulai pada bulan kira-kira akhir September gitu loh. Kenapa? Karena persiapannya cukup panjang. Jadi begitu diumumkan Presiden naik BBM, itu kan harga sudah naik semua, pemasukan masyarakat belum ada karena belum walaupun terbuka, nyatanya gitu juga loh. tidak bisa diimbangi karena juga kebutuhan pokok sekarang. Iya, tapi kan memang tidak boleh diberikan full, ya. Kalau kita berikan dia 100% dari penghasilannya dia, itu pasti bisa ditanya sosialnya kayak bagaimana gitu loh. Jadi makanya memang dia diberikan itu hanya tidak boleh lebih dari 20% dari kebutuhan dasar itu. Iya, ada 11, sekian triliun rupiah dari BLSM. Kenapa tidak dialokasikan 9,3 triliun untuk 4 bulan ke depan? Kenapa tidak dialokasikan saja, disubsidikan ke program-program yang lebih nyata di pengentasan kemiskinan? Sudah, semuanya sudah. Jadi BSM itu yang tadinya cuma 4 jutaan, sekarang itu udah 16 juta. Ditingkatkan jumlahnya 16 juta keluarga. Jadi dia dapat juga gitu loh. Jadi artinya pengalihan subsidi dari BBM itu diratakan gitu loh. PKH itu juga naik. Yang tadinya cuma 1,3 juta per tahun per keluarga, itu sekarang jadi 1,8. Kemudian beasiswa juga, selain indeksnya dinaikkan, jumlah coveragenya juga dinaikkan. Kemudian Raskin itu yang tadinya cuma 12 bulan dijadikan 15 bulan gitu loh. Nah, jadi memang ini kita rasa dia perlu gitu loh diberikan ini dalam 4 bulan. Waktu hit sekarang ini kan tinggi sekali harga gitu. Walaupun dia harus dibantu gitu lah, dibantu ikan gitu ya, sebelum dia dikasih pancingnya tadi gitu loh. Nah, nanti pada waktu September itu sudah selesai juga ini BLSM, insya Allah udah mulai juga terbuka lapangan kerja itu. Tapi yang menarik saya kira pendataan ini tadi, kita balik tadi ya. Harapan kami dengan adanya penggunaan data ini dari tahun lalu di Raskin itu bisa terverifikasi sebetulnya. Jadi artinya waktu pembagian itu datanya yang diperbaiki, tapi tidak diselesaikan secara karena itu Imendagrinya ada bahwa kepala desa, kelurahan itu, Pak Lurah itu punya hak untuk merubah sebetulnya data itu melalui mekanisme rembuk desa, rembuk lurah, dan itu sudah ada. Kriteria yang menentukan Kemensos kan? Iya, jadi kriteria tetap dipakai karena kita kasih form, Jadi misalnya begini, seperti misalnya, cuma tidak boleh nambah. Jadi misalnya di situ ada 20, kemudian ada yang retur, atau ada yang Pak Lurah menganggap, dia kan sudah ada mobil gitu loh, misalnya gitu loh. Nah, atau seperti Ibu tadi bilang bahwa tiba-tiba pada akhir-akhir tahun ini dia berubah, dia punya kesejahteraan gitu ya. Itu harusnya bisa diganti gitu loh. Cuma ini kan yang tidak berjalan dengan baik gitu loh. Nah, mudah-mudahan harapan kita ini hiruk-pikuk ini bisa memperbaiki akreditasi datanya, tervalidasi lagi, karena ini program kan panjang nih. Kartu KPS ini dipakai untuk bantuan siswa miskin, dipakai untuk Raskin, dipakai untuk BLSM. Taruhlah BLSM selesai, tapi kan ini program ini harus artinya data ini akan terus dimutakhirkan untuk harusnya. Seperti PKH, kalau PKH kita itu ada pendamping, kemudian dia diverifikasi tiap bulan. Jadi memang akhirnya nggak ada sama sekali. Kemudian kalau untuk sektor informal bagaimana? Seperti mungkin di Cipinang tadi juga ada tukang pijat kan juga tidak tentu. Belum tentu satu hari. Jadi ini ada penghasilan, karakteristik ekonomi masyarakat kita ini yang cepat sekali berubah gitu ya. Yang saya bilang tadi Jamila, mohon maaf itu jatuh miskin lagi. Jadi ada kan sekarang garis kemiskinan sebetulnya kita ini kan 11,6% tahun lalu ya, dengan kriteria yang kita gunakan. Nah, kemudian kita ambil 25% sekarang. Jadi yang diberikan ini 15,5 juta itu sebetulnya 25%. Artinya yang rentan ini sebetulnya kita masukkan. Ada kriteria-kriteria untuk menopang kelas sosial seperti sektor informal ini? Ada. Jadi gini, memang waktu pendataan mungkin dia tidak ada kerjaan atau gimana, akhirnya dia masuk di level mana gitu loh, di antara 25% itu gitu loh. Atau pada waktu pendataan dia berada di luar gitu loh.
Tetapi 3 bulan kemudian, 4 bulan kemudian nggak ada kerjaan. Sedang gitu. laris begitu ya? Iya. Waktu didata. Jatuh lagi. Kan pendataannya sendiri sebetulnya diverifikasi di tingkat lokal ya Pak ya? Ada, jadi gini, ini yang saya juga ingin klarifikasi, karena saya juga terus terang prihatin, banyak sekali Pak Lurah, Pak RW, Kepala Desa menyatakan, saya nggak tahu data itu dari mana, gitu. Saya ke BPS ngecek gitu loh, ternyata di form yang itu ada tanda tangan mereka, dan mereka bilang terima ini kok, honor, baik gitu loh. Baik, oke. Ya kesalahan mungkin human error itu pasti ada lah, tapi kita harapkan ya, kita lanjutkan lagi sesaat lagi Pak Zainal. Bu Ida, apakah memang kira-kira kalau secara umum apakah BLSM ini mampu mengentaskan kemiskinan, kalau paling tidak bisa menekan daya beli masyarakat melihat inflasi harga-harga juga sekarang begitu melambung di harga-harga kebutuhan bahan pokok. Masih ada segmen berikutnya di dialog kami di Metro Pagi sesaat lagi. Ya, kembali di segmen dialog di Metro Pagi, saya ingin ke Ibu Ida. Bu Ida, kalau memang sudah BLSM ada uang 150.000 yang dibagikan untuk 15 juta sekian keluarga miskin. Kemudian apakah ini memang bisa menjawab kebutuhan masyarakat atau artinya mungkin bisa membantu masyarakat untuk memperpendek atau paling tidak mempertambah daya beli masyarakat? Kalau dari hasil kajian kami sebetulnya bisa dikatakan tidak, karena keseharian mereka itu sebetulnya memang sudah sulit. Jadi kalau ditanyakan krisis itu tidak hanya terkait dengan kenaikan harga BBM gitu. Apa karena uangnya yang hanya Rp150.000 per bulan? Ya, kalau dari apa yang kami tanyakan, Rp150.000 itu 3 jam selesai habis, 2 hari habis gitu ya, atau sudah langsung dibayar membayar hutang dan sebagainya gitu. Tapi yang jelas memang keluarga miskin itu memang menghadapi krisis hampir dalam tanda kutip dalam setiap hari. Nah, kita memang merekomendasikan kegiatan-kegiatan seperti ini, program-program seperti ini itu sebetulnya bisa dilakukan kalau misalnya mengalami natural disaster, misalnya bencana alam, jadub ya, biaya hidup. Jadi karena jaminan hidup. Karena yang terjadi saat ini kan selalu saja dikaitkan dengan kenaikan BBM dan kemudian BLSM atau dulu disebutnya BLT. Nah, itu yang terus kemudian jadi ada unsur politisnya yang sebetulnya juga lebih diterima masyarakat atau dipersepsikan oleh masyarakat. Tapi kalau ditanya efektivitasnya, ya itu tadi yang kita sampaikan, bahwa sebetulnya memang tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap kondisi kehidupan mereka sehari-hari. Ya, jadi pemikirannya ini kan memang bahwa orang miskin itu kalau harga-harga semuanya naik, itu ada yang dilakukan itu minjem, ya ada mekanisme atau jual aset, ya. Nah ini kita harapkan dengan ada 150 bahwa ini berkurang gitulah sebetulnya, supaya jangan makin terpuruk sebetulnya. Ini kan tugasnya kita Kementerian Sosial ini kan bagaimana mengangkat yang paling bawah ini naik ke atas gitu loh. Tiba-tiba ada badai seperti ini, mereka kan rontok semua ke bawah. Nah, ini kita mati-matian menahan dia supaya jangan terlalu banyak yang rontok lagi kan, suatu PR yang besar ke depannya gitu loh. Jadi ini sebetulnya idenya kenapa kita memang mati-matian juga mengejar bahwa harus ada penghasilan bagi mereka tambahan lah gitu paling tidak. Nah, harapan kita memang benar bahwa sebetulnya kalau ini berjalan, ini kan baru mulai tahun ini bantuan siswa miskin cukup besar. Karena saya tanya yang penerima itu umumnya mereka menyatakan bahwa ini saya untuk bayar anak sekolah gitu loh. Dengan adanya bantuan siswa miskin ini luar biasa sebetulnya. Karena apa? Mereka nanti itu datang ke sekolah bawa kartunya, anaknya harus masuk. Kalau sekarang kan kepala sekolah yang menentukan, gitu loh. Sekolah saja yang menentukan. Kalau sekarang tidak. Nantinya ini dengan adanya KPS, kartu perlindungan jaminan sosial ini, itu orang tua tuh datang bawa, saya punya kartu, anak saya harus dapat gitu. 16 juta lebih anak sekolah sekarang yang harus dapat. Oke, baik, itu untuk bantuan jadi siswa. Jadi masuk kategori sebagai conditional. Jadi ada kriteria. Iya, sama gitu. PKH juga conditional. Tapi kalau BLSM ini agak sedikit berbeda. Nah, itu yang sebetulnya jadi masalah karena sebetulnya sebetulnya di tingkat lokal itu sebetulnya mereka bisa menjadikan itu sebagai conditional. Jadi artinya kriteria keluarga miskin yang seperti apa yang sebetulnya memang layak. Misalnya lansia yang sudah tidak punya penghasilan, janda lansia ya, misalnya seperti itu. Nah, itu sebetulnya masyarakat tahu yang tadi disampaikan ya, rembuk di tingkat lokal itu harusnya bisa ditumbuhkan karena sebetulnya kebijakan lokal atau local wisdom itu mereka masih punya dan mereka tahu siapa yang sebetulnya memang harus dibantu untuk kategori yang sebetulnya conditional ini gitu. Jadi kita harapkan, unconditional. Kita harapkan mudah-mudahan dengan hiruk pikuk ini hikmahnya data ini akan makin lebih bagus. Itu kalau saya harapkan ke depan gitu. Karena ini penting sekali, targeted itu sangat penting. Saya kira kita subsidi barang itu harus mulai dikurangi lah.
Subsidi barang tuh banyak sekali masalahnya gitu loh. Tapi subsidi orang targeted itu yang sebetulnya lebih tepat. Orangnya yang disubsidi, bukan barang yang disubsidi. Kalau barang disubsidi semua orang bisa beli gitu. Tapi kalau orang yang disubsidi itu sulit. Saya malah sekarang diributin. Kenapa tidak melalui kelurahan katanya? Kenapa mesti mereka langsung terima PT Pos? Kan mereka sekarang uangnya harus langsung ketemu gitu. Walaupun kita dengar ada pemotongan, tapi pemotongan itu terjadi setelah mereka terima uangnya gitu. Nah, iya. Itu udah di luar soal gitu penyimpangan ini bagaimana Bu Ida? Ya sebetulnya kita temukan juga terkait juga dengan tadi dalam upaya mengatasi kecemburuan sosial, kadang-kadang di tingkat lokal ada sebuah mekanisme itu yang kita temukan misalnya di Provinsi Aceh. Jadi sebagian diminta untuk kemudian dibagikan pada keluarga yang tidak tidak mendapatkan. Nah, itu sebetulnya terjadi juga gitu ya, mekanisme-mekanisme seperti itu. Ada di beberapa daerah juga yang terjadi kelas atau bentrok walaupun tidak besar begitu. Apakah memang ini jangka panjang akan menimbulkan efek-efek seperti itu? Temuan kami sebetulnya tidak. Yang tadi ya kami tegaskan bahwa BLSM ini kan hanya salah satu program bantuan. Nah, yang kemudian akan bisa menimbulkan katakanlah ketegangan gitu ya di masyarakat di tingkat lokal, tapi sifatnya temporer gitu. Kalaupun kemudian dia menguat, itu sebetulnya terkait dengan program-program lain yang kecenderungannya juga mistargeted tadi itu sebetulnya. Bu Ida, saya pernah membaca ada satu tesis sedikit begitu seputar bantuan apapun itu dari pemerintah untuk pengentasan kemiskinan yang secara sosiologi atau antropologi ini juga justru akan semakin memiskinkan masyarakat. Itu bagaimana Bu Ida? Ya, saya kira berbagai penelitian menegaskan itu. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang uang pemerintah, itu memang masyarakat merasa mereka punya hak. Nah, kemudian mentalitas bahwa ini adalah uang pemerintah, jadi semuanya merasa punya hak untuk mendapatkan. Nah, kemudian makanya menarik juga usulan dari masyarakat sendiri dari bawah, sebetulnya mereka berharap tidak dikasih ikan gitu loh Pak Zainal, bahwa misalnya kenapa irigasi kami ini gitu loh, kan biaya produksi pertanian ini sebetulnya sangat mahal, kenapa kami tidak disupport infrastruktur sehingga kami bisa panen 3 kali setahun. Kalau 3 kali setahun sebetulnya hidup kami akan sejahtera gitu. Jadi justru memang sebetulnya banyak pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang juga mengkritisi bantuan-bantuan yang ada yang sifatnya justru sebetulnya membuat dalam tanda kutip ketergantungan mereka. Program-program seperti yang disebutkan Bu Ida ini ada padat karya ya, yang kita mulai nanti bulan sekitar September, itu ada sekitar ribuan desa yang mendapatkan. Itu tiga kelompok. Pertama jalan dan drainasinya, kemudian ada untuk sanitasi dan air bersih, ketiga irigasinya. Jadi mereka melaksanakan nanti dengan padat karya, tapi cash for work. Jadi dia bekerja dapat uang gitu loh. Ini tidak ditenderkan. Jadi mereka tidak ada kontraktor, mereka mengerjakan secara ini. Ini sudah didesain juga, tapi memang kita sadari bahwa persiapannya cukup panjang, 2-3 bulan kan persiapannya, survei lapangan dan sebagainya. Sehingga kita baru bisa mulai itu sekitar September. Tapi kalau padat karya kan jangka pendek ya Pak. Tapi yang sebetulnya diekspektasikan masyarakat, infrastruktur ekonomi yang bisa memberikan jaminan kesejahteraan dalam jangka panjang gitu. Bukan hanya instan seperti BLSM ini. Identifikasi kami kan justru akses terhadap sumber daya ekonomi ini yang sebetulnya juga relatif semakin terbatas di beberapa wilayah perdesaan. Misalnya di Kalimantan, sebagian masyarakat sekarang sudah punya akses yang terbatas untuk bisa mengelola jakau ya, karena sebagian besar menjadi kebun sawit dan mereka jadi pekerja. Kondisi-kondisi itu yang sebetulnya juga dalam tanda kutip kita menyebutnya sebagai kemiskinan struktural yang sebetulnya juga apapun intervensi pemerintah, tapi kalau misalnya kondisi itu juga tidak disupport juga jadi masalah. Oke, baik. Terakhir Pak Zainal, sudah tahap 1 hampir selesai. Kemudian tahap 2 kapan akan dimulai lagi dan targetnya kira-kira dengan pemutakhiran data, ada kriteria dan klasifikasi kelas masyarakat miskin ini? Jadi target kita ini akhir bulan ini harus selesai semua yang tahap 1 ya. Tapi saya bayangkan ini mungkin nanti sekitar, kalau pengalaman yang daerah yang sudah kita bagikan itu setelah mencapai 94%, 95% itu mulai pelan sekali gitu loh. Artinya banyak orang terima kartu tapi belum datang ambil uangnya. Nah, ini kita akan ngecek apa persoalannya, apakah salah target, sasaran, apakah memang orangnya nggak mau ngambil atau dia mau ngambil yang sekaligus nanti pada bulan September. Karena 1 bulan September nanti itu mereka terima yang kedua. Dan saya bisa di kesempatan yang baik ini saya sarankan ke masyarakat bahwa tidak perlu berdesak-desakan karena waktunya masih panjang. Mereka bisa ngambil itu sampai tanggal 2 Desember. Gitu. Baik, 2 Desember tahap 3 terakhir di situ. Artinya berlaku kapanpun dia mau ambil itu boleh gitu. Baik Pak Zainal, Bu Ida, terima kasih.